menyentuh tiang baru dicat, dan menyentuh sepatu. Logo 3 lini Adidas. Sudah lahir begitu. Tahun 1924, seorang tukang sepatu bernama Adi tiap hari rajin meneliti sepatu dan mencoba berlari. Dia bermimpi, alet-alet di dunia akan memakai sepatunya. Dia juga ada seorang kakak bernama Rudy, sebagai pebisnis pandai, tapi sekarang sudah menganggur. Dia menemui adik, ingin kerja sama Adi. Mulai merintis adalah hal keperluan. Kamu buat, aku jual. Kerjasama, karir kembang, dan begitu, sepatu Adidas sudah lahir. Waktu itu, banyak pabrik sepatu ditutupi. Bank menolak biar mereka pinjam uang. Si manajer berpikir tak ada siapa ingin berolahraga dan ingin beli sepatu olahraga. Lagi pula tidak berkualitas. Baru merintis sudah dicegah. Rudy menenangkan adik. Kalau gitu kita melangkah demi langkah. Hari besok, Rudy membawa mobil penuh sepatu. Orang pakainya di stadium sangat puas. Rudy pasti adalah jenius konsumsi. Hanya dalam satu hari, semua sepatu sudah dijual. Hanya beberapa hari dia menjual 273 pasang. Ada sedikit uang modal. Rudy merekrut. Pabrik sepatu semakin diluaskan, mulai memproduk banyak sepatu. Tapi Adi tidak puas dengan rangkaian sepatu pertama. Solnya terlalu keras dan memutuskan buat lagi. Untuk mencoba, Adi tidak ragu pakai ban Mercedes-Benz dari kakaknya. Tapi ketika rangkaian sepatu lahir, sudah dikembalikan karena tidak berkualitas. Kakak sangat marah dan menyuruh Adi membuat model lama. Jangan boros waktu meneliti lagi. Tahan dan baik adalah ideal. Betul, meneliti yang baru tidak boleh terpisah dengan konsumsi. Ketika berbisnis semakin kuat, hampir semua alet di Jerman memakai sepatu mereka. Keduanya menikah sama. Adi sudah membuat sendiri sepatu untuk istrinya. Untuk terus menyebarkan pasaran, kakak membawa Adi ke bank untuk membahas. Tapi Adi tidak pandai berbicara jadi menolak. Untungnya, istri Adi sudah membantunya. Setelah itu kakak dan istri Adi sukses meminjam modal. Dan keakraban berlebihan itu sudah diperhatikan Adi dan kakak ipar. 10 tahun berlalu, mereka menjadi wakil terkenal dalam bidang kerajinan tangan. Presiden negara memotong pita untuk mereka. Pabrik kecil menjadi pabrik besar. Penjualan tiap tahun mencapai 200.000 pasang. Hari itu istri tanya Adi, bisakah membuat sepatu olahraga kecil begini? Adi segera paham, senang peluk istri. Tapi ketika keduanya memberitahu kakak dan kakak ipar, tunjukkan mereka tidak senang. Hari itu, kakak ipar menyaksikan Rudy dan istri Adi di sungai. Hal ini membuat kakak ipar berpikir banyak. Kakak ipar ketemu istri Adi, mengingatkannya, rahasia itu dia sudah tahu. Istri Adi merasa konyol, kakak ipar lagi pikir apa sih? Dan membuangkan orang lain dosa. Karena terlalu marah, kakak ipar memutuskan memisahkan kedua saudara. Berkata makna tersembunyi dengan Rudy. Katanya, semuanya panggil sepatu Adi. Sebagai semua kesuksesan dari dirinya sendiri, mengingatkan Rudy bahwa istri suami Adi akan menempati perusahaan ini. Sampai situ kamu akan hilang. Rudy awalnya tidak peduli, tapi ketika banyak dikatakan dia juga reaksi. Akhirnya konflik terjadi. Rudy ingin naik penjualan, ingin menurun harga. Adik ipar tidak ingin, dan ingin lebih mahal daripada produk lain. Adi juga setujui dengan istri. Hal ini memarahi Rudy. Dia berpikir istri suami Adi upaya mengusirnya. Segera menghina adik ipar marah keluar. Adik mengingatkan kakak, jangan ada kali kedua. Setelah itu keduanya membahas menjadi sponsor Olimpiade. Dengan dominasi Nazi Jerman, Rudy ingin Adi memsponsor tim nasional, dan berharap menjadi merek dipakai untuk alet-alet nasional. Tapi Adi adalah seniman. Dia berharap sepatunya dipakai oleh kejuaraan, dan tujuannya adalah seorang alet hitam. Rudy menghina Adi, kali ini bukan adik memutuskan. Tapi Adi masih diam masuk stadium. Adi ingin memsponsor sepatunya untuk alet-alet hitam. Orang hitam dicintai jadi takut. Mencoba sepatu, pasti sangat ringan. Adi menang pertaruhannya. Alet hitam itu sudah mendapat medali emas. Tapi di sampingnya adalah surat henti operasi. Nazi Jerman ingin berkat Olimpiade, membuktikan darah unggulan orang Jerman. Dan Adi buat begitu, jadi atasan marah. Keduanya mencari hubungan bantu. Menteri menyuruh mereka, siapa melawan Nazi Jerman akan dihilangkan. Sebagai orang Yahudi, Rudy mencegah hal penutupan pabrik. Setujui permintaan menteri. Setiap bulan memproduksi Nazi Jerman 6.000 sepatu mendukung militer. Dan karena di Perang Dunia Kedua, Rudy berkat nama Nazi Jerman untuk memecat pekerja ikut partai lain. Waktu itu pekerja anggur berarti harus ke medan perang. Adi mendukung pekerja tidak patuh. Dan waktu itu mereka diperintahkan masuk tentara. Keduanya harus ada seorang masuk. Kakak ingin Adi tidak ingin. Karena tentara ingin Adi terus buat sepatu, waktu itu kakak paham. Artinya Adi tidak bisa diganti. Dan kakak diganti juga biasa, Adi jawab. Buat sepatu lebih penting dengan jual sepatu. Begitu, Rudy naik truk Nazi Jerman, bersiap ke medan perang. Setelah Rudy pergi, kehidupan Adi juga tidak lebih nyaman. Pabrik digunakan sebagai pabrik roket. Adi semakin jauhkan mimpinya. Hanya ketika berlari dengan sepatu tercintai,
Dia baru menyadarkan mimpi masih ada. Lihat gunung seberang. Mungkin kakak sedang di sana. Tahun 1945, perang berakhir. Rudy kembali setelah gagal. Tentara sekutu juga menempati kota dan menghancurkan pabrik. Adi segera menjelaskan inilah pabrik sepatu. Mereka dipaksa. Bisa membuktikan. Adi mengajak perwira masuk pabrik, menunjuk setiap alat membuat sepatu. Juga ada bom sudah ledak di sudut. Tapi istrinya pintar, keluarkan foto alat hitam pakai sepatu Adi. Meskipun tempat ini tidak dihancurkan, masih bisa menyelamatkan. Tapi Rudy ditangkap dan ditanya seperti pidana perang. Si perwira seseorang di sekitar melaporkannya adalah anggota Nazi Jerman. Rudy tanya siapa, perwira menunjuk. Rudy tahu itulah adik bajingannya. Jadi, dia membuangkan Adi pidana. Katanya Adi adalah anggota Nazi Jerman, aku dari medan perang, dia membuka pabrik roket. Dia bahkan berkata alat hitam disponsor Adi. Baru mendapat kejuaraan, begitu Adi juga ditangkap. Keduanya mulai saling gigit, sampai ketika sampai rumah, mulai bertengkar. Kakak ipar mengumumkan kabar, anak Adi sebenarnya anak Rudy. Adi terkejut ketika mendengar, sampai sekarang, keduanya tidak bisa akur lagi, mulai dipisah. Pabrik juga dibagi menjadi dua pihak, mulai ambil alat-alat. Rudy mengambil semua tim sel dan informasi pelanggan. Adi mengambil tim teknis. Kedua pihak tidak terlalu nyaman. Rudy mencari tukang sepatu lain, dan Adi juga mencari pelanggan. Ada produk tidak ada pesanan. Untungnya istri tahu jual sudah kembali. Setelah masalah, Adi percayanya. Tahun 1948, Adi memakai namanya, ditambah 3 kata dalam nama, menjadi Adidas sekarang, dan kakaknya Rudy, memakai nama Rudas. Setelah itu menjadi Puma. Ketika Adi ke stadium, melihat model sepatu barunya, sangat mirip dengan produk Rudy. Untuk membuktikan, Adi segera bergagas, menyentuh tiang baru di cat. Logo 3 lini pertama Adidas. Begitu lahir, kali ini selesai, logonya baru muncul. Puma juga muncul di kota. Hal lebih kaget, Rudy memakai desain palu anti licin Adi. Mencuri maupun berkata tidak adil. Sampai malam, pekerja kedua pihak hampir pukul-memukul. Hari berikutnya, Adi mendapat informasi. Semua tim sepak bola memakai Puma. Dia segera menemui pelatih tim sepak bola tapi terlambat. Dan Rudy sedang berbicara sama pelatih tim nasional. Dia ingin pakai $100.000 membeli kotak sepatu. Rudy tidak puas. Keduanya tidak kerjasama. Pelatih pindah arah ke Adi. Harga masih begitu, tapi Adi setujui, bahkan menyediakan sepatu anti licin model baru. Tim sepak bola Jerman adalah tim bermimpi. Kebetulan sangat mirip Adi. Pasti, pertandingan bola melewati kebayangan orang-orang. Tim Jerman meledak langsung masuk final. Finalnya sama Hongaria, pelatih dan Adi bercanda. Jika hujan, biarkan pemain pakai sepatu anti licin. Akan menang, hasilnya hujan lebat turun. Adi ke kamar ganti. Pelatih dan pemain tim melihat rambutnya basah dan memuji. Sepatu anti licin dibawa ke lapangan. Momen ini Adi sudah menunggu 30 tahun. Tim Jerman pakai sepatu Adi sudah menang. Adi mendapat reputasi juga keuntungan, kembali kamar ganti. Ada satu catatan di meja, adalah kata memberkati dari Rudy. Baguslah, adikku. Waktu itu Adi menyadari dirinya bisa kerja sama tim nasional. Bukan yang terlalu susah dipercayai. Kakak sudah pakai kebaikannya waktu muda. Tidak merusakkan penghargaan diri adiknya. Sambil membantu Adi, keduanya sejak itu membawa 2 merek besar ke dunia. Sampai sini berakhir filmnya. Satu orang peduli penjualan, satu orang peduli kualitas, pisah mungkin adalah cara terbaik. Dan kakak Rudy dilaporkan adalah anggota Nazi Jerman. Itu dibuat istrinya, ingin memisahkan keduanya. Dan anak Adi adalah anak Rudy tidak? Tidak ada siapa tahu, karena teknis tes DNA tahun 1984 baru dilahirkan.